Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke Ciganjur untuk mengurus sesuatu. Ternyata tujuan saya itu tidak ketemu. Akhirnya saya singgah di sebuah rumah. Rumah yang agak bagus. Tuan rumah ini sangat ramah. Jadi dicat warna sangat rapi lah, dicat rumahnya ini. Keramiknya juga rapi kelihatan. Saya dikasih minum, ngobrol lah kami ke sana kemari. Seperti biasanya begitu, orang-orang kalau ngobrol, tetangga diomongin juga. Apa kata dia? Lihat itu rumah orang kaya itu. Orang itu sombong, Pak. Nggak pernah kelihatan, nggak pernah keluar. Yang keluar dari situ saya lihat mobil, masuk juga mobil, nggak pernah orang, mobil, nggak kelihatan orangnya. Memang rumah itu mewah, rumah sebelah kirinya itu mewah, pagarnya tinggi, saking tingginya nggak bisa kita melihat apa-apa di dalam. Yang kelihatan hanya atap rumah. Mungkin tinggi pagarnya itu ada 3 atau 4 meter, saya nggak tahu. Itulah cerita orang tua ini kepada saya. Sombong. Mungkin dia tuh korupsi. Nggak pernah negor. Nggak pernah. Ya berbahasa basi kayak datang ke sini main atau saya ketemu di jalan pun. Nggak pernah negor. Begitu ceritanya. Jadi karena sudah kelamaan saya juga pulang meninggalkan orang tua itu. Seminggu kemudian saya datang ke daerah itu juga. Hal yang sama juga yang saya cari tidak ketemu. Saya pun istirahat juga di tempat, maksud saya tempat yang pertama tadi, tapi itu pun tutup. Sehingga saya duduk dan singgah istirahat di rumah sebelah kiri orang kaya tadi. Kebetulan orangnya ramah, bagus. Orang tua ini mempersilahkan saya duduk. Rumah ini memang sangat sederhana. Dinding rumahnya itu terbuat dari papan dan lantai rumahnya ini dari semen, belum di keramik. Dia bagus orangnya. Ngobrol lah kami kesana kemari yang diomongin. Seperti biasa juga, tidak lupa itu membicarakan hal tetangga, ngomongin orang. Tapi apa kata dia kepada tetangga ini? Dia bilang apa? Ini orang kaya paling baik di dunia ini bagi kami. Loh kenapa, Pak? Ramah, sering datang ke sini, ngobrol, duduk di sini. Kalau duduk di sini dibawa kue, kadang-kadang diselipkan uang, dikasih kepada saya, kepada anak-anak saya ini dikasih. Sering dikasih beras. Kalau ada hajatan di rumahnya, pokoknya makanan di rumah itu dikasih ke sini. Pokoknya baik orang ini. Tidak ada yang paling baik di sini, ramah. Dalam hati saya kok bertolak belakang ya. Bapak ini mengatakan orangnya ramah, baik. Bapak sana mengatakan sombong, tidak peduli orang. Mana yang betul? Informasi yang betul adalah, yang pasti adalah dari orangnya sendiri langsung. Kalau kita ketemu dengan orang kaya itu, dari situlah bisa kita dapat informasi yang benar. Bukan dari tetangganya, kiri kanannya itu. Beda-beda informasi yang kita dapati nanti. Sebelah kiri ngomong ini, sebelah kanan ngomong itu. Kan bertolak belakang. Begitulah halnya dengan Alkitab kita itu, atau Al-Quran. Banyak orang katanya mempelajari Alkitab. Banyak orang katanya mempelajari Al-Quran. Tetapi yang dipelajari adalah tulisan orang lain. Ya, nasib baik kalau tulisan itu sesuai dengan apa ajaran Alkitab. Tapi sudah pasti informasi yang benar dari Alkitab itu adalah dari Alkitab itu sendiri. Bukan dari pendeta, bukan dari pastor, bukan dari tulisan-tulisan orang. Sangat banyak orang berkata, saya belajar Alkitab. Tapi yang dibaca tulisan orang. Ya tidak benar seperti itu, tidak benar. Seperti contohnya lah kita lihat ini. Tuan Don Dithan. Ilmunya tinggi, pintar ngomong.
Luar biasa. Katanya belajar Alkitab. Tapi yang dipelajari bukan Alkitab. Orang yang ditanyain. Ajaran orang. Dan tulisan-tulisan orang. Mari kita lihat dalam video berikut ini. Menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Nah, setelah saya menonton video itu, saya jadi penasaran gitu. Kok ini orang berani gitu ya mengkritik Bible gitu ya. Jadi setelah 1-2 kali saya nonton videonya Syekh Ahmed Didat, saya kemudian nonton sambil pegang Bible gitu. Yang dia sebutin ayat berapa saya cek. Yang dia sebutin ayat berapa saya cek. Loh kok bener gitu ya. Keingintahuan lebih dalam lagi gitu ya. Nah, dari videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, kemudian saya beralih ke video-videonya Dr. Zakir Naik. Tonton terus sambil saya pegang Bible. Saya pegang Bible. Dia ngomong apa, saya cari ayatnya. Oh gitu. Bener kan dia omongin? Ternyata bener. Dia ngomong apa, saya cari lagi. Bener gitu. Lama-lama akhirnya saya jadi cari catatan, saya jadi cari mencatat gitu apa yang dia omongin gitu. Dengan tujuan saya pengen ngebantah gitu. Saya mencoba membantah dengan cari literasi gitu. Ternyata yang diomongin mereka tuh bener gitu. Tapi maksudnya dalam arti benernya logik ya, logik make sense, masuk akal gitu. Nah, disinilah kekeliruannya Don Ditan. Dia tidak mempelajari Alkitab. Malah dia mengikuti giringan-giringan dari Abu Dedat atau Zakir Naik. Yang sudah jelas-jelas Abu Dedat dan Zakir Naik itu anti Alkitab. Tentu dia harus memutarbalikkan ajaran Alkitab. Dari timur menjadi barat, dari barat ke timur, begitu. Don Ditan tidak sadar itu. Sehingga dia mencatat apa yang dikatakan Abu Dedat dan Zakir Naik. Dia tetap menggunakan ayat-ayat Alkitab. Sama dengan iblis menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk mengelabui orang. Tidak bisa dibantah karena memang ayat itu digunakan. Don Ditan kebingungan. Dia mencari bantahan dari literatur tulisan orang juga. Bukan Alkitab yang dibaca secara menyeluruh. Malah ke orang-orang lain. Alkitab ditinggalkan. Akhirnya Don Ditan makin jauh. Makin meninggalkan Alkitab. Karena literatur itu Ahmad Dedat, Zakir Naik adalah anti Alkitab. Sehingga mereka berusaha menunjukkan kesalahan Alkitab dengan menggunakan ayat Alkitab. Mereka membuktikan Alkitab itu salah dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab seperti iblis atau setan menggunakan ayat-ayat juga untuk mengeliru, untuk menipu manusia itu. Jadi Ahmad Dedat, Zakir Naik itu adalah anak buahnya iblis. Mereka menipu manusia itu dengan cara menggunakan firman-firman Tuhan dan ayat-ayat Alkitab. Don Ditan juga tergiring oleh mereka. Karena Don Ditan tidak membaca Alkitab. Dia mempercayakan diri terhadap Ahmad Dedat, terhadap Zakir Naik, dan literatur yang anti Alkitab. Ya jelaslah makin jauh. Padahal Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita lihat. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kan sudah terbalik. Ahmad Dedat bukan lagi untuk diajar lagi. Terbalik, malah dia mengajarkan kesalahan-kesalahan. Bukannya Alkitab lagi menunjukkan kesalahan manusia, dia bikin. Malah dia menunjukkan kesalahan Alkitab. Terbalik-balik. Seharusnya Alkitab memperbaiki kelakuan. Malah dirusak oleh Ahmad Dedat. Sama Zakir Naik. Kebetulan
Don Ditan menggunakan akal dan logikanya menjadi standar kebenaran. Bukan ke Alkitab dia lari. Padahal tujuannya tadi untuk mencari kebenaran di Alkitab. Malah dicari keluar. Ya makin jauh lah. Disitulah kekeliruan saudaraku Don Ditan. Sebagai kesimpulan, jika Anda ingin mengetahui apa maksud dan tujuan saya, apa isi hati saya ini, jangan tanya istri saya, jangan tanya anak saya, jangan tanya tetangga saya, tanyalah saya sendiri, supaya saya memberitahukan apa maksud dan tujuan saya dan apa isi hati saya. Jika Anda ingin mengetahui isi Alkitab, jangan tanya Ahmad Dedat, jangan tanya Zakir Naik, jangan tanya pendeta, jangan tanya pastor, jangan tanya literatur lainnya. Buka, tanya Alkitab, pelajari Alkitab, sehingga Alkitab itu akan memperkenalkan dirinya, akan mengajarkan, akan memberitahukan apa maksud dan tujuan ajaran Alkitab yang sebenarnya.